Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari kitab Jurmiyah. Kitab ini karangan dari Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pembahasan tentang tamyiz, isim-isim yang dinasabkan. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. At-tamyizu, bermula ini satu pembahasan tentang tamyiz. Qala, berkata Syekh Shalih Haji, bab tamyizi, ini satu bab pada menjelaskan tentang tamyiz. At-tamyizu huwa, bermula tamyiz itu al-ismu, yaitu satu isim al-mansubu yang dinasabkan ia isim itu al-mufassiru, lagi yang menjelaskan lima in bahama, bagi sesuatu yang masih umum, minaz-zawati, daripada zatnya. Kalau hal sama maknanya dengan tamyiz, cuman perbedaannya lima in bahama minal hayati. Kalau tamyiz ini lima in bahama, bagi sesuatu yang masih umum, minaz-zawati, daripada zatnya. Nahu qaulika, seumpama perkataanmu, tasabbaba Zaidun araqan, bercucuranlah oleh si Zaid. Nah, apanya yang bercucuran? Yaitu araqan, yaitu keringatnya yang bercucuran. Wa tafaqa'a Bakrun syahman, menjadi teballah oleh si Bakar itu apanya yang tebal? Syahman, yaitu lemaknya. Jadi kan kalimat tasabbaba Zaidun dan tafaqa'a Bakrun ini masih mubham. Kata-katanya ini. Nah, inilah fungsi dari tamyiz, menjelaskan bagi yang masih mubham daripada zatnya ini. Apanya yang bercucuran? Keringatnya. Apanya yang menebal? Meneballah oleh si Zaid. Apanya yang menebal? Butuh penjelasan. Oh, lemaknya. Seperti itu. Ataba Muhammad dan nafsan, dan baguslah oleh Muhammad. Apanya yang bagus? Nafsan, yaitu diri sendirinya si Muhammad. Washtaraitu 20 gulaman, dan aku telah membeli 20 gulaman, yaitu budak. Wa malaktu 90 na'jatan, aku memiliki 90 na'jah. Na'jah kalau gak salah kambing artinya. Wa Zaidun akramu minka aban, dan si Zaid itu lebih mulia darimu. Apanya yang lebih mulia? Aban, yaitu bapaknya. Zaidun itu lebih mulia darimu, yaitu bapaknya. Itu bapak lah itu. Wa ajmalu minka wajahan, dan lebih ganteng darimu apanya? Yaitu wajahnya. Ini penjelasannya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, litamyizi fil lughati manayani, bagi tamyiz itu dari istilah ilmu bahasa gitu, itu ada dua makna. Mana saja dua maknanya? Al-awal, yang pertama itu at-tafsiru mutlaqan, yaitu menjelaskan secara mutlak. Jadi tamyiz itu menjelaskan atau menafsirkan. Taqulu, engkau berkata, mayaztu kadza, aku tamyizkan akan ini. Apa arti tamyizkan ini? Ai fassartuhu, yaitu aku
menafsirkannya atau menjelaskannya. Itu dari segi bahasa. Wasaninya, dan yang kedua dari segi bahasa juga ini, itu tamyiz itu artinya faslu ba'dil umuri an ba'din. Itu memisahkan sebagian perkara-perkara dari sebagian yang lain. Artinya memisahkan. Taqulu, engkau berkata, mayaztul qaum, aku tamizkan akan kaum-kaum itu. Akan kaum itu. Apa arti tamis di sini? Ay fasaltu ba'dahum an ba'din. Oh, yaitu artinya aku pisah-pisah, pilah-pilah akan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Itu arti tamis dari segi bahasa. Wa tamyizu fi istilahin nuhati, dan bermula tamis dari segi istilah ulama nuhat, ulama nahu. Apa arti tamyiz? Yaitu ibaratun, satu ungkapan, anil ismi, daripada isim, as-sharihi, yang jelas ia isim itu, al-mansubi, yang dinasabkan ia isim itu, al-mufassiri, lagi yang menafsirkan, lima bahama atau lima bahama, bagi sesuatu yang masih umum, minaz zawati, daripada zat-zat. Ini sesuai dari definisi sasar haji, cuman ditambahkan awin nasabi ataupun nisbah. Jadi zawat dan nasabi sama-sama jamak. Nasabi, nasabun, nisbatun, nisbatani, nasabi. Jadi berkurang hurufnya ketika menjamak ini. Nah, lanjut. Faquluna, maka bermula perkataan kami, yaitu al-ismi, yang diibaratkan anil ismi ini, yaitu maknahu anna tamyiza, bahwasanya tamyiz itu la yakunu fi'lan wala harfan. Jadi tamyiz itu tidak ada kecuali bentuknya itu isim, bukan fi'il dan bukan pula huruf. Wa qauluna as-sharihi, dan perkataan kami tentang sharih, yaitu al-ismi as-sharih itu li ikhrajil ismil mu'awali, itu untuk mengeluarkan isim yang ditawilkan. Fa'ina tamyiza, maka sungguh tamyiz itu la yakunu jumlatan wala zarfan bi khilafil hali kama sabaqa. Nah, jadi perkataan kami tentang isim yang sharih ini, untuk mengeluarkan isim-isim yang ditawilkan. Misalnya ada berbentuk, misalnya hal itu kan, kalau hal itu ada bentuknya fi'il tapi ditakwilkan menjadi isim. Nah, kalau di sini sharih ini harus jelas dia isim, tidak ada yang ditafsir-tafsirkan, tidak ada yang ditakwilkan. Harus menggunakan tamyiz itu, menggunakan isim yang sharih. Fa inna tamyiza, maka sungguh tamyiz itu tidak ada, ia tamyiz itu berbentuk jumlah, wala zarfan, tidak ada juga berbentuk zarf, bi khilafil hali, berbeda kalau hal. Nah, berarti hal itu bisa dia berbentuk jumlah, bisa juga zarf, bisa juga jar majrur, kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu. Wa qauluna, dan perkataan kami, al-mufassiri liman bahama, yang menjelaskan bagi sesuatu yang masih mubham, minaz zawati awin nasabi, daripada zat atau dinisbahkan, maksudnya dinasab, yang disandarkan lah gitu. Yushiru ila, menjelaskan perkataan kami ini, ila anna tamyiz, kepada bahwasanya tamyiz itu ala nau'aini, itu terbagi, itu menjadi dua jenis. Namanya dua, mana saja dua jenis itu? Al-awal, yang pertama itu namanya tamyiz zati, yaitu tamyiz zat. Wasani tamyizun nisbah. Nah, kedua ini nanti kita masuk satu-satu ini. Amma tamyiz zati, adapun tamyiz zat itu, wa yusamma, dinamakan ia tamyiz zat itu, aidon juga tamyizal mufradi, akan tamyiz yang mufrad. Fahuwa, maka dia tamyiz zat ini, ma rafa'a ibhama ismin atau ibhama ismin madzukurin, yaitu sesuatu yang menghilangkan kemubhaman, keumuman isim madzukurin yang disebutkan qablahu, sebelumnya ma itu mujmalil hakikati, itu yang masih umum hakikatnya. Nah, jadi sesuatu sebelum tamyiz mufrad ini
itu isimnya itu masih belum jelas yang sudah disebutkan itu. Dia itu masih global, masih mujmal di sini namanya. Nah, wa yakunu ba'dal adadi, dan ada tamyiz zat itu posisinya setelah bilangan. Nah, jadi ada beberapa nanti posisinya. Pertama, tamyiz zat itu berada pada setelah angka. Contohnya, nahu qaulih ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, jadi di sini aku melihat akan 11 bintang. Jadi ahada asyara di sini jadi masih mubham isimnya ini. Isim mufradnya kan ahada asyara, ini sudah ditarkib. Jadi mufrad jadinya ini ahada asyara 11. 11 apa? Yaitu kaukaban. Jadi kaukaban jadi tamyiz yang jatuh. Nah, yang jatuh setelah ada isim yang masih mubham. 11 ini ahada asyara. Isim ini yang masih mubham ini ahada asyara. Misalnya kita hilangkan kaukabannya. Ini ra'aitu ahada asyara. Sungguh aku telah melihat 11. 11 apa? Kan kita nggak tahu. Nah, inilah kaukaban ini menjadi tamyiz yang menjelaskan atau yang mengangkat keumuman isim yang disebutkan sebelumnya, yaitu kalimat ahada asyara ini. Contoh lain, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sungguh di sisi Allah itu ada jumlah bilangan bulan. Itu ada 12 bulan, ada 12. 12 apa? 12 bulan. Jadi syahran di sini menjadi tamyiz dari angka isna asyara. Nah, kan kalau tidak ada disebutkan syahrannya, jadi isna asyara ini 12 apa? Yaitu 12 bulan. Au ba'dal maqadiri, atau kepada ba'dal adadi. Nah, jadi tamyiz zat itu juga bisa berposisi setelah maqadir. Maqadir itu ukuran-ukuran. Minal mauzunati, daripada timbangan-timbangan. Contohnya ishtaraitu ritlan. Jadi ini ritlan ini satu ritel. Satu ritel ini ukuran satu timbangan. Nah, aku telah membeli ritlan 1 liter. 1 ritel. Ritel apa? Itu zaitan. Zaitan ini minyak. Minyak apa? Mungkin zaitun atau mungkin minyak zaitun. Yang penting ini zait ini minyak artinya nih. Mungkin minyak goreng atau apa nih. Ishtaraitu ritlan zaitan. Aku telah membeli ritlan zaitan. Nah, jadi zaitan ini menjelaskan ritelnya itu. Aku misalnya telah membeli 1 kilo. 1 kilo apa? 1 kilo beras misalnya. Nah, jadi harus dijelaskan yang masih umum. Aku telah membeli ritel, 1 ritel. Nah, ritel ini yang menjadi satu ukurannya. Nah, yaitu dia menjadi satu ukuran yang setelahnya itu dijelaskan oleh tamyiz zaitan ini. Awil makilati, ataupun timbangan. Makilat ini mungkin apa ya? Mungkin sama dengan mauzun itu, yaitu yang ditimbang ukuran berat mungkin di sini, atau ukuran apa mungkin di sini. Yang penting ukuran makilat ini. Contohnya ishtaraitu irdabban qamhan. Aku membeli akan 1 karung. 1 karung apa? Yaitu qamhan, yaitu gandum. Jadi qamhan jadi tamyiz dari 1 karung ini. Menjelaskan isim yang masih mubham ini. Aku membeli karung. 1 karung. 1 karung apa? Ya 1 karung gandum. Awil masahati, atau jatuh iya tamyiz zat ini setelah masahat, ukuran jarak. Contohnya ishtaraitu fadanan ardan. Aku telah membeli 1 fadan. Satu fadan apa? Yaitu 1 padan tanah. Mungkin fadan ini mungkin kalau di sini satu are lah, mungkin 1 hektar atau berapa nih, saya nggak tahu juga fadan ini. Aku telah membeli 1 hektar. 1 hektar apa? Yaitu 1 hektar tanah. Mungkin di sini tanahnya saja, belum ada tumbuh-tumbuhannya mungkin. Nah, jadi ardan ini menjelaskan, ia menjadi tamyiz yang menjelaskan bagi sesuatu yang masih mubham, yaitu fadanan ini. Qamhan ini menjadi masdar, menjadi tamyiz yang menjelaskan
isim yang masih mubham yaitu lapas irdaban. Syahran di atas itu menjelaskan 12 bulan, 12 itu yang masih umum. Kaukaban juga seperti itu menjelaskan ahada asyara yang masih umum. Itu maksudnya tentang tamyiz zat. Lanjut. Yang kedua sekarang wa amma tamyiz nisbah. Dan yang kedua itu jenis yang kedua namanya tamyiz nisbah. Wa yusamma aidan dan dinamakan juga tamyiz nisbah ini tamyizul jumlati akan tamyiz jumlah. Itu jumlah. Nah, kan kalau di atas itu isim mufrad atau isim mufrad yang apa namanya? Mufrad yang masih umum. Nah, kalau di sini ini berbentuk jumlah. Fahuwa ma rafa'a ibham nisbatin. Itu dia tamyiz nisbah ini menghilangkan sesuatu yang menghilangkan akan kemubhaman nisbah fi jumlatin sabiqatin alaihi, yaitu jumlah yang sudah terdahulu atasnya masdar ini. Atasnya tamyiz ini. Wahwa dan dia tamyiz nisbah ini darbani, ada 2 jenis. Mana saja 2 jenisnya? Yang pertama namanya al-awalu yaitu muhawwal, yaitu tamyiz yang dipalingkan. Wasani ghairu muhawwalin, yaitu tamyiz yaitu yang tidak ditamyiz atau gimana nih ya. Yang pertama namanya muhawwalun, itu tamyiz nisbah yang dipindahkan. Yang kedua namanya tamyiz nisbah yang tidak dipindahkan. Nah, mana saja keduanya kita masuk satu-satu. Yaitu mulai dari muhawwal. Fa'amal muhawwalu, adapun yang dipindahkan itu atau muhawwal itu, fahuwa ala salasati anwa'in, itu terbagi menjadi 3 jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama itu namanya al-muhawwalu anil fa'ili, yaitu tamyiz yang dipalingkan dari fa'ilnya. Wadzalika nahu, dan yang demikian itu contohnya tafaqqa Zaidun Syahman, menjadi tebal ala si Zaid yaitu lemaknya. Jadi al aslu fihi, asal daripada kata ini itu tafaqqa Syahmu Zaidin. Nah, jadi asalnya mungkin fihi ini kembali kepada Syahman itu mungkin nih, yang menjadi tamyiz yang dipindahkan itu. Jadi asal katanya itu seperti ini. Tafaqqa Syahmu Zaidin. Jadi syahmu itu sebenarnya menjadi fa'il dari tafaqqa. Jadi menjadi tebal oleh lemak si Zaid, Syahmu Zaidin. Tetapi karena fa'ilnya ini yang syahmu ini dipindahkan menjadi tamiznya, maka lapas si Zaid yang tadinya menjadi mudhafun ilaih itu sekarang menempati posisi syahmu yang menjadi fa'il. Makanya menjadi tafaqqa Zaidun, yang asalnya tadi ia itu majrur Zaidin dengan idhofah, sekarang ber'irab rafa menjadi tafaqqa Zaidun. Nah, syahmun yang sudah dipindah, syahmu yang tadinya menjadi fa'il itu sekarang menjadi dipindahkan. Nah, artinya kan dipindahkan dari fa'il, makanya dinamakan muhawwal anil fa'il, yang dipindahkan dari fa'il. Nah, karena sudah dipindahkan, syahmun yang tadi fa'il ini menjadi masdar, maka lapasnya menjadi tafaqqa Zaidun Syahman. Seperti itu. Fahudhifal mudhafu, maka dibuanglah. Ini ketentuannya nih. Maka dibuanglah mudhaf itu, yaitu syahmu yang menjadi mudhaf. Wa huwa syahmun, yaitu kata syahmu. Wa uqima, dan diposisikan al mudhafu ilaihi, yaitu lapas, dan diposisikan lapas Zaidin yang menjadi mudhafun ilaihi itu muqamahu, akan tempatnya syahmu. Fartafa'a irtifa'ahu, maka menerima rafa ia akan rapaknya. Summa utiya, kemudian atau kemudian datang bil mudhafi, kemudian datang syahmu yang tadi sudah dibuang itu kemudian datang summa utiya, kemudian didatangkan bil mudhafil mahdhuf, dengan mudhaf yang tadi sudah dibuang itu. Fantasaba, maka ia menjadi menerima nasab ala tamyizi, atas tamyiz. Nah, tadi sahmu yang tadinya rafa sekarang menjadi tamyiz, yaitu nasab.
Itu maksudnya yang dipindahkan dari fa'il. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, al-muhawwalu anil maf'uli, yaitu yang dipindahkan dari, yang dipalingkan dari maf'ul. Wa dzalika nahwu qaulihi ta'ala. Bermula yang demikian itu contohnya firman Allah, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami pancarkan akan tanah itu mata-mata air. Jadi uyunan jadi tamis dari arda. Kami pancarkan tanah. Apanya yang dipancarkan? Yaitu mata-mata airnya. Nah, asal dari bentuknya ini itu adalah wa fajjarna uyunal ardi, yaitu kami alirkan, kami pancarkan akan mata-mata air tanah. Jadi yang jadi asalnya itu kan tadi jadi maf'ul. Jadi arda di sini kan tadi kalau pertama itu dari fa'il, nah sekarang dari maf'ul. Yang tadinya fajarnal arda uyunan, itu asal katanya itu adalah fajarna uyunal ardi. Nah, jadi ini uyuna jadi mudhaf, al ardi mudhafun ilaih. Fa fu'ila fihi mithlu ma sabaqa. Maka dilakukanlah akan semisal dengan contoh yang pertama, yaitu wa fajarna uyunal ardi, itu uyunanya itu dipindahkan. Yang tadinya dia bermahal nasab maf'ul, nah maka dihilangkan. Karena sudah dihilangkan, ardi berarti nanti menempati posisi mansub. Uyun yang tadi dibuang sekarang didatangkan menjadi tamis, makanya menjadi uyunan. Dan jenis yang ketiga itu al-muhawwalu anil mubtada'i. Jadi itu yang dipalingkan dari mubtada. Wa dzalika nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu contohnya firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka malan, bermula aku itu lebih baik daripadamu, yaitu nisbah harta, yaitu harta. Wa asluhu, dan asalnya kata ini yaitu mali aksaru, bermula hartaku itu lebih banyak min malika, dari hartamu. Nah ini sebenarnya asal dari kata ana aksaru minka mala. Nah, jadi ananya itu ini kan berbentuk dhamir muttasil. Asalnya itu dhamir muttasil, yaitu mali, yaitu diwakili dengan ya itu. Bermula hartaku itu lebih banyak darimu, dari harta. Bermula hartaku itu lebih banyak dari hartamu. Nah, fahudifal mudhafu, maka dibuanglah mudhaf, yaitu mudhafnya di sini wahwa al-malu, yaitu lapas malu, yaitu mali itu malnya itu dibuang, asalnya malu, tetapi karena diidopatkan menjadi mali jadinya. Nah, mali itu dibuang, wa uqimal mudhafu ilaihi, dan diposisikan posisi ya dhamir muttasil itu ke posisi malu yang dibuang tadi. Wa huwa dhamirul ladzi huwa ya'ul mutakallim, yaitu dhamir yang ia itu adalah dhamir yang mutakallim. Muqamahu, akan posisi dari mal itu. Fartafa irtifa'ahu, maka menerima rapak lah gitu, akan kerapaannya lah gitu. Jadi rapak ya dia gitu. Wa fasala, dan menjadi dhamir mumpasil dia. Kan tadi malnya sudah dibuang, berarti ya tinggal ya. Nah, karena ya itu dhamir muttasil, maka dia itu tidak bisa dimulai satu kalimat, tidak bisa dijadikan satu ibtida dia. Makanya asalnya dhamir muttasil berubah menjadi dhamir muttasil, yaitu lapas ana. Nah, li'anna ya al-mutakallim dhamirun muttasilun, karena ya itu adalah mutakallim, ya, karena ya mutakallim itu dhamir muttasil, kama arabta, sebagaimana yang engkau sudah ketahui, wa huwa la yubtada'u bihi, dia itu dhamir yang tidak bisa dimulai dengannya. Satu kalam itu tidak dimulai orang dengan dhamir muttasil, maka dirubah menjadi dhamir muttasil. Summa ji'a bil mudhafil mahdhuf, kemudian didatangkan dengan mudhaf yang sudah dibuang. Faj'ila tamizan, maka dijadikan yang dibuang itu menjadi tamyiz. Fasara kama tara, maka jadilah sebagaimana yang kau lihat. Nah, jadi malnya yang tadi dibuang sekarang dijadikan tamyiz yang ditaruh di akhir. Mali di awal. Bermali, bermula hartaku, aksaru minka mala, aksaru minka,
Bermula hartaku lebih banyak darimu. Nah, mali yang tadi di awal sudah menjadi dibuang lalu dipindah ke depan. Menjadi ana aktsaru minka mala. Mala menjadi posisi terakhir jadinya. Wa amma ghairul muhawali, dan adapun yang tidak di jenis kedua itu, jadi tamis nisbah yang kedua namanya tamis yang tidak dipindahkan, yang tidak dipalingkan. Itu padahu, maka contohnya adalah imtala al-ina'u ma'a. Jadi penuhlah oleh bejana itu, yaitu air. Jadi asalnya itu tidak berupa fa'il, tidak juga berupa maf'ul di sini. Jadi tidak bisa kita ubah menjadi imtala ma'ul ina'i. Nah, itu tidak bisa, makanya dia itu dinamakan tidak dipindahkan. Seperti itu. Lagi sedikit ini. Syurutu tamizi, syarat-syarat tamis. Qala, berkata Syekh Sanhaji, wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada tamis itu kecuali berbentuk nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada tamis itu kecuali setelah sempurnanya kalam. Wa aqulu, artinya setelah sempurnanya kalam itu sudah ada. Kalau jumlah ismiyah berarti ada mubtada khobarnya. Kalau fi'liyah ada fi'il fa'ilnya. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Muhyiddin, yushtaratu fit tamyizi, disyaratkan pada tamyiz, ayyakuna nakiratan, bahwasanya yaitu yushtaratu fit tamyizi ayyakuna nakiratan, disyaratkan pada tamyiz itu bahwasanya ia itu berbentuk nakirah. Fala yajuzu ayyakuna ma'rifatan, maka tidak bolehlah oleh bahwasanya tamyiz itu berbentuk ma'rifat. Wa amma qauli syair, dan adapun perkataan seorang penyair, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta watibtan nafsa ya qaisu an amri. Aku melihat akan engkau lamma an arafta wujuhana, itu manakala engkau mengenali akan wajah-wajah kami. Sadatta watibtan nafsa, jadi yang jadi titik fokus di sini adalah tibatan nafsa di sini. Nah, sadatta watibta, engkau halangi, watibta, dan baguslah olehmu, nafsa yaitu jiwa, ya qais, wahai qais, an amrin, atau gimana bacanya nih, an amri. Jadi di sini tibta ini apa namanya, yang menjadi fokus itu nafsa, yang menjadi tamis. Tamisnya tadi kan katanya di awal fal yajuzu ayyakuna ma'rifatan. Nah, tetapi di sini nafsa ini adalah tamis, ada alif lamnya. Apakah ini ma'rifah? Nah, seperti itu. Nah, fa inna qawlahu, maka sungguh perkataannya syair itu an-nafsa itu tamyizun, adalah tamyiz. Walaysat hadhil al itu al mu'arrifah. Nah, walaysat alu hadhihi al itu ini al-ma'rifah maksudnya ini. Nah, jadi al yang ada di an-nafsa itu bukan al yang menunjukkan ma'rifat. Hatta yalzima minhu, hingga lazim darinya itu maji ut tamyizi ma'rifah. Itu adalah datangnya tamyiz ma'rifah. Ini mungkin maksudnya ini, hatta yalzima minhu, hingga lazimlah darinya tamis itu maji utamis, olah datangnya tamis ma'rifatan, dalam keadaan ma'rifah. Ini kalau dia itu memang al-ma'rifah, bal hiya zaidah, akan tetapi ya dia itu an-nafsa itu atau al itu adalah al-zaidah, la tufidur, yang tidak memberikan faedah ma. Dakhalat, yang masuklah al itu alaihi, atasnya tamyiz ta'rifan, dalam keadaan ma'rifat. Fahuwa nakiratun, maka bermula dia an-nafsa itu sebenarnya berbentuk nakirah, karena alnya itu bukan al-ma'rifah. Wa huwa muwafiqun,
dan dia itu sesuai limada, karena bagi sesuatu yang kami sebutkan minasyartid, daripada syarat-syarat. Itu syarat bahwa bahwa tamis itu harus berbentuk nakirah bukan ma'rifat. Wala yajuzu fit tamizi, dan tidaklah boleh pada tamis itu ayyataqaddama ala amilihi, adalah bahwasanya terdahulu atas amilnya. Nah, jadi haruslah nakirah itu jatuh setelah amilnya. Bala yaji'u illa ba'da tamamil kalami, akan tidak datang tamis itu kecuali setelah sempurnanya kalam. Ay ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu, yaitu setelah mendapatkan fi'il itu akan fa'ilnya. Wal mubtada'i khabarahu, dan mendapatkan oleh mubtada itu akan khabarnya. Nah, seperti itu. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Ini yang bisa saya sampaikan tentang tamis. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.